Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenan Allah pada hari yang dimuliakan, yang dipilihkan untuk orang-orang yang beriman, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang membersamai perjalanan kita menuju kepadanya dalam jalan hidayahnya, ya. Semoga pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan bahkan dinikmati dari hari-hari Ramadan ini menambah full energi dan kemampuan kita menggas, kata anak-anak. Jangan diturunkan, jangan cecerkan waktu, naikkan terus. Ya, ujian kecil itu untuk menguji pengendalian dan hebatnya fadilah Ramadan. Kita buktikan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tur, ya, ayat yang ke-21 sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Masya Allah, ya. Orang-orang yang beriman yang mengikutkan keluarganya dalam keimanan, dalam jalan-jalan yang real. Contohnya, siapa yang jadi contoh? Ya Bapak yang mencontohkan nikmatnya sholat, nikmatnya adab, nikmatnya kesantunan, nikmatnya memberi perhatian. Dan tidak ada yang dilakukan itu semata-mata karena keyakinannya harus bersama lagi nanti di yaumul qiyamah. Ini keyakinan. Biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka jaminan Allah subhanallah, ya. Allah akan mempertemukan kembali mereka bersama dengan keturunan mereka. Kurang apa jaminan Allah? Nah, Ramadan adalah salah satu lahan yang kemudian sangat indah, sangat lebar, sangat kuat peluangnya untuk kita merasakan indahnya dan bahagia bercinta suami, istri, dan anak demi kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah. Jangan tanggung, ya, cita-citanya. Jangan tanggung cita-citanya. Kita jadi orang beriman, bawa semua keluarga dalam keimanan. Cara membawanya dengan ketauladanan. Ya, faktanya kemudian Ustadz, ada juga kemudian kadang-kadang persoalan sederhana, tapi membuat kata-kata seperti mau konflik. Sederhana juga. Karena namanya keinginan tidak bisa di stop di bulan Ramadan, tapi bisa dikendalikan. Contoh, mau menjawab, tapi kalau ini dijawab tersinggung, berhenti dulu. Untuk memberhentikan insya Allah sedikit lebih mudah dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Nafsu kita sedang ditekan sekali lagi. Dan spirit kita sedang naik. Dan ternyata ketika kita ngasih jawaban juga, suami juga tidak tersinggung. Kenapa? Karena dia juga sudah memasuki wilayah kesabaran. Jadi jangan tanggung, jangan ragu dengan fadilah Ramadan ini. Ya, kalaupun tetap harus dibuat solusinya. Uang sedikit, banyak yang mau dibelanjakan. Prioritas yang mana? Jangan ego memutuskan sendirian. Kemudian istri tidak diajak. Ya, sebagaimana ketika istri punya keinginan dan keinginannya itu masuk di akal dan memang penting, juga kemudian bisa diajak dialog. Siapa tahu bisa ditunda atau tidak diprioritaskan. Karena ada yang lebih penting, prioritas lagi. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan takut dengan kekurangan dan jangan takut dengan ujian. Yang penting solusinya apa? Musyawarah. Karena sehebat apapun seorang pemuda yang hebat, kuat, cerdas kemudian nikah, ya belum banyak pengalaman. Sebagaimana orang tua juga sudah merasa punya pengalaman, tapi kadang jadi ego. Hentikan itu semua dengan syariat musyawarah. Insya Allah dalam musyawarah itu ada berkah. Dalam musyawarah itu bukan hanya kebersamaan, ada bantuan Allah. Ya, ada malaikat kalau diniatkan untuk kebaikan, dia juga akan menenangkan kita.
Kekurangan yang dihadapi dengan ketenangan, itu kemenangan baru. Kenapa? Karena kita bisa sederhana, tapi tidak mengurangi rasa bahagia kita. Para sahabat kan juga tidak kaya-kaya amat semuanya. Banyak yang sangat miskin, tapi bahagianya luar biasa. Bahkan jauh sebelum meninggal dunia, Rasulullah sudah menyampaikan, itu insya Allah seperti ini nanti di yaumul qiyamah. Dia bersamaku dalam surga. Subhanallah. Jadi sekali lagi, bukan karena saya punya baru bisa mengatakan ini. Allah menyuruh kita bermusyawarah. Dan musyawarah tidak perlu kemudian di ruangan formal dibuka dengan ruang-ruang dan bahasa yang formal. Duduk bersama, niat membicarakan gordeng, bisa saja akhirnya kemudian gordeng tidak diganti, hanya bisa dicuci atau dirapihkan. Ujungnya kan kemudian kerapihan dan kebersihan malah boleh jadi lebih indah dibandingkan dengan yang dibarukan, belum tentu cocok dengan warnanya. Ini solusi yang sederhana. Sekali lagi, jangan mengkonflikkan harta di saat ada fasilitas musyawarah. Kemiskinan bisa menyelesaikan masalah, sebagaimana kekayaan juga bisa menyelesaikan masalah. Kalau kemudian kekuatan kita ada di musyawarah. Saya hanya nyarankan satu, kebersamaan harus dibangun dalam musyawarah, karena dalam musyawarah itu ada berkah, ada bantuan Allah. Dan yang kedua, musyawarah itulah yang melahirkan solusi dan keterbukaan hati, keterbukaan pikiran. Disitulah Allah memberi petunjuk kepada kita. Orang hebat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, salah satu di antaranya, karena membuka pintu musyawarah. Orang yang bodoh, terpuruk, bahkan terhinakan, di antara mereka saling tunjuk, saling hina, dan kelak di yaumul qiyamah juga gambarannya seperti itu. Salah satu di antaranya karena sepi dari musyawarah. Ego mendahului karena kita merasa punya pengalaman puasa ilmu. Jangan ya, Ramadan ini bismillah. Bangun keluarga dengan keimanan, siapkan diri untuk menyambut tawaran Allah Subhanahu wa taala. Pertemukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma allatnahum min amalihim min syai' kulli imri'in bima kasaba rahin. Terserah kepada kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.